Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratih Mutiara Sani dari kelas G semester 4. Saya akan membahas materi mengenai cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. Buku bahan ajar yang saya gunakan adalah Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 buku siswa Priyono dan Titik Sayekti. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, coba kalian perhatikan keadaan suatu tempat pada saat siang hari. Bagaimana keadaan udaranya? Dan sekarang di daerahmu sering turun hujan atau tidak? Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan pertanyaan itu? Negara Indonesia mengalami dua musim yang datangnya silih berganti, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sementara itu, negara-negara di benua Eropa umumnya memiliki empat musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pergantian musim tak dapat lepas dari pengaruh cuaca. Sebenarnya, apa sih pengertian cuaca? Nah, cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Cuaca bisa panas atau dingin, basah atau kering, berangin atau tidak berangin. Coba deh teman-teman, perhatikan langit di atasmu. Setiap hari, keadaan langit tidak selalu sama. Suatu saat, langit terlihat biru bersih tanpa awan, namun pada saat yang lain terlihat lebih berawan. Nah, itu dinamakan kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca itu adalah keadaan cuaca. Nah, yang pertama kita akan membahas cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas. Terdapat awan yang berlapis-lapis tipis seperti bulu-bulu surat sutra halus. Pada saat siang hari, awan ini terlihat berwarna putih bersih. Namun, menjelang matahari terbit dan terbenam akan terlihat berwarna merah atau kuning cerah. Angin berhembus semilir. Umumnya, hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. Selanjutnya, kita akan membahas cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. Selanjutnya, cuaca panas. Matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah Khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. Nah, selanjutnya adalah cuaca dingin. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara itu tinggi, angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. Lalu, kondisi cuaca selanjutnya adalah cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, daratan lebih cepat pada lautan, sehingga tekanan udara di atas daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin laut. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara rendah, dan angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Kadang-kadang, tiupan angin yang sangat kencang dapat menumbangkan pohon serta merobohkan rumah di sekitarnya. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang disebut anemometer. Oke teman-teman, selanjutnya adalah cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah.
Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama, tetes-tetes air itu makin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang simbol-simbol kondisi cuaca. Banyak orang perlu untuk mengetahui ramalan cuaca besok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Kondisi cuaca sangat penting untuk nelayan, petani, pilot pesawat terbang, olahragawan, dan sebagainya. Nah, di negara kita terdapat sebuah badan yang bertugas mengukur suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan arah angin. Badan itu dinamakan Badan Meteorologi dan Geofisika. Yuk teman-teman, coba perhatikan simbol-simbol ramalan cuaca berikut ini. Ada cerah, agak berawan, mendung, hujan, dan badai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk yang hidup di daerah pegunungan biasanya membuat rumah-rumah yang beratap rendah. Mata pencarian mereka adalah bertani, berternak, dan berkebun. Pakaian yang dikenakan biasanya tebal-tebal. Pakaian ini berguna untuk melindungi tubuh mereka dari cuaca dingin. Selanjutnya, kehidupan di daerah pantai. Penduduk yang tinggal di daerah pantai biasanya membuat rumah-rumah yang beratap tinggi. Mata pencarian mereka berhubungan dengan laut, seperti menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, dan industri pengolahan ikan laut. Dan yang terakhir, kehidupan di daerah dataran rendah. Di daerah dataran rendah kadang-kadang dijumpai sungai yang berkelok-kelok. Mata pencarian penduduknya antara lain bertani, berternak, dan berkebun. Sementara itu, di kawasan perkotaan banyak kita jumpai industri-industri maju. Oke teman-teman, sekian dulu ya materi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.